Case Pro Podcast. Halo teman-teman, kembali lagi di K-Pod, Case Pro Podcast bareng sama aku Rishda. Nah, teman-teman, kali ini kita akan membahas topik yang amat sangat relate nih dengan kita remaja-remaja di fase akhir gitu ya. Buat teman-teman yang fresh graduate atau buat teman-teman yang sedang dalam masa transisi karir, atau mungkin mahasiswa semester akhir kayak aku yang aduh habis ini mau ngapain ya gitu. Nah, kali ini kita akan membahas topik mengenai overthinking soal karir. Kenapa sih rasanya seperti krisis hidup? Nah, kali ini kita udah bersama dengan narasumber kita, yaitu ada Mbak Kinan. Halo Mbak Kinan. Halo Rizda, selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi Mbak Kinan. Oke, sebelumnya Mbak Kinan boleh memperkenalkan diri dulu nih kepada para Sobat Pilar semuanya. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan nama aku Kinanti Sekarlangit, biasa dipanggil Kinan gitu ya. Jadi saya adalah seorang mahasiswi profesi psikolog di Unika Sugio Pranoto yang sebelumnya pernah bekerja sebagai seorang HR gitu ya di suatu perusahaan kurang lebih 3 tahun 8 bulan gitu ya. Salam kenal semuanya. Salam kenal, wah udah lama sekali ya 3 tahun gitu iya, sebagai lumayan. HR gitu. Oke, nah mungkin bisa ini ya banyak sharing-sharing untuk kita di hari ini gitu. Mbak Kinan, gini sih, kenapa ya? Ini banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya. Kenapa ketika kita mau melamar pekerjaan itu rasanya kayak menguras emosi banget gitu kan. Ada yang udah daftar ke sana ke sini gitu kan, lampirin CV gitu, terus kayak capek banget menguras emosi gitu. Apalagi kadang kalau lihat LinkedIn gitu, aduh rasanya kok makin insecure gitu. Itu kira-kira kenapa ya Mbak Kinan? Kalau dari sisi psikologis gitu. Sebenarnya gini Riz, menurut aku ya, jadi ketika kita dulu di lingkup pendidikan gitu ya, mungkin dari SD sampai bahkan kuliah, itu kan kita berada di bawah naungan institusi pendidikan gitu ya, dimana itu kita masih disupervisi, kita masih istilahnya kalau misal kita off track tuh ada yang ngarahin gitu, ada yang ngingetin gitu supaya kayak oh kita bisa apa namanya, dan ada yang selalu membimbing gitu ya, membimbing kita dalam proses itu gitu. Nah, setelah lulus kemudian kita sudah tidak berada di bawah naungan institusi itu, kita sendirian nih gitu. Nah, mungkin aku juga merasakan hal ini gitu ya. Mungkin teman-teman juga merasakan gitu ya, bahwa ketika mungkin transisi itu yang dimana kita benar-benar sendirian, itu kita bingung gitu. Ini arahnya kemana ya? Kok biasanya yang ada yang ngarahin, tapi kok ini nggak ada yang ngarahin gitu. Bener-bener semua tanggung jawab, semua keputusan itu ada di tangannya kita. Nah itu mungkin yang bikin kita sedikit kewalahan begitu, Riz, menurut aku. Dan makanya fenomena itu ya jadinya bikin stressful juga untuk teman-teman yang sekiranya mungkin aduh nih arah hidupku mau kemana ya, terus aku mau coba yang apa nih gitu kan, aku kalau mau mulai dari mana dulu gitu. Nah itu sih mungkin yang perbedaan itu gitu ya. Jadi bener-bener ketika kita masuk ke real life gitu ya, yang bener-bener kita sendirian, kita somehow jadi bingung gitu, karena yang biasanya ada pembimbingnya nih ya kan, entah guru, entah mungkin dosen gitu ya, atau mungkin teman-teman sebaya gitu. Nah sekarang kita nggak ada sosok itu gitu, jadi itu yang mungkin bikin bingung sebenarnya. Tapi itu apakah normal nggak sih Mbak, kalau misalkan kadang kita kan habis ngelamar nih, kalau misal 1, 2 ditolak ya udahlah oke gitu, tapi 3, 4, 5 ditolak terus kan jadi burn out gitu kan, terus akhirnya kayak aduh nggak tahu lagi nih hidupku mau kemana kayak gitu, terus jadi semuanya berantakan deh kayak gitu segala macam. Nah itu apakah normal sih Mbak gitu? Mungkin jadi gini, setelah
kita menghadapi transisi itu memang perlu banyak keberanian Riz dari diri kita untuk memulai gitu. Jadi kalau misalnya tadi Rizda bilang oke, kita coba nih 1, terus habis itu 2 kok gagal ya. Nah, berarti kan harus ada evaluasi di situ. Kira-kira apa sih yang harus kita perbaiki untuk interview ketiga, keempat dan selanjutnya seperti itu. Nah, makanya itu kita harus memang banyak merefleksikan dan perlu keberanian gitu ya, sekiranya apa nih yang aku inginkan gitu. Nah biasanya aku kalau misal terlalu banyak di pikiranku, aku selalu nulis. Jadi journaling dan nulis itu sangat membantu dan untuk istilahnya teman-teman untuk bisa mengurai gitu ya apa yang dirasakan gitu. Nah termasuk kebingungan ini gitu. Nah sekiranya mungkin kalau misal di 1, 2 gagal, berarti kan harus ada proses evaluasi di situ. Nah, ketika teman-teman mau mengevaluasi itu kan perlu keberanian untuk bisa, oke, aku sepertinya harus doing something nih untuk supaya nanti aku nggak gagal lagi untuk interview selanjutnya. Begitu, itu yang pertama. Kalau yang kedua tadi Rizda bilang itu normal atau enggak, ya itu normal gitu. Jadi kayak yang kita rasakan kebingungan itu ya memang itu adalah perasaan kita sebagai seorang manusia gitu. Begitu. Jadi memang aku selalu cerita juga sih ke teman-teman semuanya bahwa kadang kita mengesampingkan emosi negatif gitu. Padahal emosi negatif ini juga salah satu a part of us gitu ya. Maksudnya kayak itu adalah bagian dari diri kita yang dimana memang ketika mungkin kita merasa tadi ya, maksudnya kayak kewalahan, terus habis itu insecure dan segala macam, kita coba untuk menyadari bahwa itu insecure, bahwa itu adalah aku merasa kewalahan, mau sampai kapan gitu aku merasa seperti ini. Nah itu balik lagi tuh, perlu keberanian ada di situ untuk bisa aku mau sampai kapan, terus apa yang habis itu aku akan lakukan seperti itu. Jadi perlu mengenali emosi diri dulu gitu ya. Terus evaluasi kesalahanku tuh apa sih gitu. Tapi banyak kan Mbak orang-orang di luar sana tuh yang belum tahu gimana sih caranya untuk aku bisa mengenali emosiku sendiri gitu. Nah itu kira-kira gimana sih Mbak caranya biar orang-orang ini bisa untuk melakukan evaluasi kayak gitu? Balik lagi sebenarnya Riz, mau dibawa kemana nih? Jadi kalau misal terkait dengan pekerjaan mungkin kita bisa mulainya dengan minat dan bakat ya. Jadi mungkin kita coba dari pengertiannya dulu nih, bakat dan minat itu apa sebenarnya gitu ya. Kalau misal bakat itu kan memang gift atau something yang memang kita sudah punya sejak lahir gitu. Itu adalah bakat. Nah minat ini adalah seiring berjalannya waktu itu kita pasti akan menemukan hobi, pasti kita menemukan interest atau kesukaan terhadap sesuatu. Nah itu makanya minat gitu. Nah setelah itu mungkin kita bisa coba melihat gitu ya, maksudnya menghubungkan antara bakat dan minat ini gitu ya. Nah kalau bakat contohnya berarti kan terkait apa sih yang kita punya gitu ya. Kayak aku sepertinya adalah contohnya ya, aku orangnya suka mendengar orang lain cerita gitu ya. Terus minatku ternyata aku suka belajar psikologi. Nah jadi kan itu relate tuh. Jadi bakatnya apa, minatnya di mana gitu. Nah contoh yang lain mungkin aku punya badan yang tinggi. Badanku mungkin secara fisik oke dan kuat gitu. Terus habis itu aku ada minat di olahraga. Nah mungkin aku bisa arahin jadi basket ke atlet gitu ya, jadi atlet terus atlet basket gitu atau mungkin sepak bola. Nah itu memahami antara apa yang kita punya dan apa yang kita inginkan itu penting gitu. Jadi itu satu koneksi yang sebenarnya itu tidak bisa kita pisahkan gitu ya. Nah tadi balik lagi ke pertanyaan si Rizda, gimana cara kita mengenali emosi itu gitu ya. Ketika mungkin konteksnya adalah tadi kita mau menentukan ke karir gitu ya, tapi ternyata kita merasa kayak gimana nih kita memulainya gitu kan dengan mengenali emosi-emosi itu. Nah mungkin kita bisa
dari situ gitu kita memulainya dengan again menulis. Aku sangat menyarankan untuk menulis sih teman-teman. Menulis tuh kayak journaling gitu-gitu ya Mbak? Atau gimana itu? Sebenarnya nggak harus yang journaling juga sih. Cuman mungkin teman-teman bisa sediakan satu kertas gitu ya. Terus silahkan mau nulis apa aja juga nggak apa-apa. Maksudnya nggak ada yang ketentuan gimana-gimana gitu. Nulis aja gitu. Tapi memang susah sebenarnya sih teman-teman untuk memulai gitu ya. Cuman balik lagi kalau semisal tadi terkait dengan koneksi tadi ya, minat dan bakat. Pertanyaan pemantiknya itu mungkin bisa, aku ini adalah orang yang seperti apa? Pertanyaannya. Okay. Dari situ ya. Dari situ. Nah, pertanyaan pemantiknya adalah itu. Terus mungkin teman-teman bisa nih kayak nge-breakdown itu lagi gitu ya. Semisal tadi aku adalah orang yang suka mendengarkan cerita orang lain, semisal. Gitu. Nah, setelah itu coba koneksikan gitu ya, kira-kira kalau semisal aku suka mendengarkan orang lain, aku harus kemana ya, aku harus ngapain ya gitu. Nanti kan itu akan terurai sendiri-sendiri. Atau mungkin contoh lain, aku suka ngomong di depan orang banyak gitu. Atau mungkin aku suka bersosialisasi dengan banyak orang, aku beradaptasi dengan orang itu tuh gampang gitu ya. Nah, itu hal-hal kecil yang sebenarnya itu adalah bakatnya teman-teman dari lahir yang teman-teman punya gitu loh. Oh, berarti bakat itu nggak harus selalu kayak yang aku bisa nyanyi, aku bisa perlu. ini gitu. Ternyata Nggak hal-hal perlu. kecil kayak gitu pun bisa gitu iya, ya. betul, sebenarnya. betul. Jadi kayak, nah, one thing that we need to understand gitu ya. Karena mungkin kita terlalu kayak merasa melakukan hal itu adalah hal yang mudah dan gampang. Kadang kita lupa. Kita tuh ternyata punya passion loh di situ. Iya bener gitu banget loh. sih. Kadang kita nggak sadar Iya, ya. jadi kayak itu one of our passion sebenarnya gitu loh. Mendengarkan cerita orang lain, kemudian bisa bersosialisasi dengan baik, itu one of our passion loh gitu loh. Dan itu hal-hal kecil yang terkadang kita lupa gitu. Nah mungkin terkait dengan pertanyaan Rizda tadi, kita bisa lebih mengenalnya dari hal-hal kecil itu dulu. Gitu kurang lebihnya. Nah tapi ini lagi sih Mbak, balik lagi ya, teman-teman tuh kadang ada yang sudah merasa bahwa ini ya, apalagi ke jurusan kuliah gitu, kadang oke, aku udah masuk nih, ternyata dia merasa salah jurusan kayak gitu kan. Sering terjadi. Iya itu sering terjadi ya. Sering terjadi. Nah itu kira-kira gimana tuh Mbak, kayak aduh awalnya aku udah ngerasa nih ini cocok nih sama aku, kok ternyata setelah dijalani kok aku merasa ini salah jurusan gitu. Nah itu kira-kira gimana itu Mbak? Again balik lagi yang tadi poin adalah memang penuh dengan keberanian gitu. Dan ketika mungkin teman-teman bingung dan merasa ini kayaknya bukan jalanku deh gitu ya. Ini kayaknya bukan this is what I want gitu ya. Nah cuman balik lagi coba untuk merefleksikan dan coba mengurai gitu, kayak kalau semisal aku tetap di sini, kira-kira mungkin apa sih yang membuat aku merasa ini tuh tidak jalanku gitu. Jadi memang harus benar-benar dilihat lagi gitu Riz. Jadi kayak kira-kira kalau semisal aku stay di sini, apakah memang aku tidak berkembang gitu. Karena itu tadi yang aku bilang, mungkin ada hal-hal yang kita sebenarnya tidak sadar gitu, bahwa itu adalah passion kita. Nah, untuk teman-teman yang mungkin sedang merasakan bingung gitu ya, bingung kok ini beneran gak sih jurusan yang aku pilih tuh bener apa enggak gitu ya, coba relook lagi gitu. Jadi ketika teman-teman mendaftar jurusan itu dulu karena apa gitu. Dulu dipilihin orang tua kah, atau memang kalian willing untuk mendaftar atau apa nih gitu. Coba ingat ke itu lagi dulu gitu. Kayak kita dulu tuh memulai ini tuh karena apa gitu. Misal jurusan arsitektur gitu ya. Terus aku dulu pengen masuk arsitektur karena apa ya? Karena temanku banyak di sana, atau mungkin karena aku memang suka gambar, atau mungkin papaku dulu arsitektur terus aku pengen mengikuti jejak beliau. Kan banyak faktor sebenarnya gitu. Nah, itu sih mungkin itu yang adalah yang
bisa kita lakukan pertama kali adalah coba relook lagi. Kita coba lihat lagi dulu waktu kita masuk di sini itu apa yang kita cari, apa yang kita harapkan. Karena sebenarnya kan merasa ragu tuh kan karena kita tidak melihat dan kita tidak kayak enjoy gitu menjalaninya gitu. Nah, apa nih yang bikin aku nggak enjoy? Apa nih yang bikin aku nggak bahagia dan kenapa aku merasa kurang gitu ketika menjalani ini gitu sih. Oke. Gitu sih. Nah, itu kan kalau misalkan di dunia perkuliahan ya, Mbak. Nah, kalau misal di dunia kerja nih, gitu, apakah kita ketika akan memilih suatu pekerjaan itu kita harus mencari yang benar-benar relate sama jurusan kita dengan minat bakat kita atau kita ya udah yang penting aku kerja dulu gitu. Kan kadang apalagi untuk fresh graduate ya, biasanya kan kayak ya udahlah mau kerja apa aja yang penting aku dapat kerja dulu gitu. Nah, itu kira-kira tuh lebih baik yang mana gitu? Apakah yang penting kerja atau ya kalau kamu kerja ya harus sesuai sama passion kamu gitu? Sebenarnya kalau ketika mungkin Rizda nanti ya maksudnya atau teman-teman yang lain bisa bekerja sesuai passion dan bisa bekerja sesuai dengan minat bakatnya teman-teman itu anugerah yang luar biasa. Jadi jangan disia-siakan gitu ya. Cuman banyak juga teman-teman yang mungkin banyak faktor yang terjebak dan akhirnya mungkin ya mau nggak mau ya udah aku tak kerja dulu aja, yang penting kerja aja dulu. Nah, sebenarnya kalau ditanya baiknya yang mana, mungkin adalah yang pertama. Jadi pertama adalah dalam artian mungkin teman-teman bisa bekerja sesuai dengan bidangnya teman-teman dan sesuai passionnya. Karena nanti itu akan berpengaruh ke performa, kemudian ke mungkin nanti penilaian dari perusahaan, kemudian value dari perusahaan juga. Jadi teman-teman akan lebih enak tuh ngalirnya gitu ya. Menjalaninya ya. Betul, bisa menjalaninya. Berkembang gitu. Bisa berkembang. Nah, cuman kalau di case-nya yang kedua yang tadi Rizda bilang bahwa ya udah yang penting kerja dulu gitu ya. Nah, berarti ketika teman-teman mau memulai itu, karir itu, teman-teman berarti harus menentukan bahwa oh, aku kerja di sini itu berarti mau cari pengalaman. Beda lagi kalau semisal masuknya di situ karena sudah experience ya. Jadi semisal dia kuliahnya di akuntansi gitu ya. Akuntansi terus ternyata dia masuknya di marketing gitu ya. Agak jelek banget sih tapi tapi itu memang sering terjadi gitu ya. Mungkin temanku ada yang dia teknologi pangan tapi ternyata kerja di bank gitu ya. Nah, itu. Jadi memang banyak sekali yang terjadi gitu ya di sekeliling kita. Nah, kalau semisal teman-teman mau dan tadi itu ya dengan penuh keberanian untuk memulai sesuatu yang baru yang dimana memang itu tidak diajarkan mungkin di lingkup akademisi gitu ya. Nah, yang pertama kali teman-teman harus sadari adalah ini aku agak sedikit jadi HR gitu ya. Jadi ketika mungkin teman-teman ingin interview atau melamar pekerjaan gitu ya, yang sekiranya memang itu beda banget nih sama latar belakang gitu ya. Nah, coba cari apa yang ada di diri kalian, di diri teman-teman yang sekiranya itu bisa menunjang teman-teman nantinya di pekerjaan itu. Contohnya tadi yang semisal akuntansi nih ya kan, akuntansi tapi dia mau ke marketing gitu ya. Nah, kalau orang marketing ini kan harus public speaking dan ngomong negosiasinya kan harus pinter ya, harus oke ya. Nah, itu ada nggak sisi itu? Ada nggak keterampilan itu di dirinya teman-teman gitu ya contohnya. Nah, kira-kira ada nggak sesuatu yang sekiranya tuh masih bisa relate dengan pekerjaan itu. Walaupun mungkin secara pengalaman teman-teman belum pernah jadi marketing gitu ya. Jadi itu tadi maksudnya ada nggak gitu ya. Kalau semisal itu dirasa nggak ada sama sekali, mungkin coba cari bidang yang sekiranya memang ada itunya, maksudnya ada teman-teman bisa relate gitu ya gitu. Oke, berarti sebagai HR kalau dari interview gitu bisa melihat ya Mbak, benar-benar orang-orang yang memang sebenarnya walaupun dia
tidak berkecimpung di dalam bidang itu, tapi sebenarnya dia ada nih bakat atau minat di situ gitu. Berarti sebenarnya bisa kelihatan ya. Bisa banget. Waktu kita ngobrol gini, waktu interview HR biasanya tuh apa ya? Kalau dulu pengalamanku ya, kita tuh untuk terkait dengan IPK secara akademis dan segala macam itu kayak itu urutan ketiga keempat gitu. Oh, berarti sebenarnya IPK tuh malah nggak begitu Iya. dilihat banget gitu Iya, ya. betul. Kayak gitu. Jadi teman-teman kayak wah, kalian juga harus selain apa ya kuliah jangan terlalu akademis ya gitu. Nah, Oke. tapi mungkin teman-teman juga bingung gitu ya kalau Kak gimana kalau misal kita di kampus itu tuh apa namanya nggak pernah ikut misal kepanitiaan atau mungkin organisasi gitu ya. Kira-kira ketika aku interview atau bahkan aku menuliskan iniku di CV apa ya Kak gitu ya. Nah, teman-teman bisa apa namanya tulis dan ketika interview juga bilang bahwa keterampilan yang lain itu tadi. Misal aku bisa pokoknya bisa kalau misal interview tuh kan sebenarnya is about gimana teman-teman nge-branding diri teman-teman ke HR-nya gitu kan. HR yang mau interview. Nah, ketika interview itu silakan teman-teman nge-branding walaupun memang tidak mungkin tidak aktif dalam organisasi atau kepanitiaan. Teman-teman bisa bilang ke HR-nya juga kayak mungkin ada pengalaman atau peristiwa selama mungkin di perkuliahan teman-teman bisa menyelesaikan sebuah masalah gitu ya, problem solvingnya. Atau mungkin teman-teman misal ketika kuliah juga at the same time teman-teman punya usaha nih gitu kan. Misal kan banyak tuh UMKM kan sekarang. Nah itu teman-teman juga bisa ceritakan itu gitu loh. Jadi kalau misal sudah berbicara tentang interview dengan HR itu is about how we branding ourselves sebenarnya. Gitu. Berarti walaupun hal kecil yang penting itu relate lah sama pekerjaan itu tetap bisa ya. Gitu. Karena kalau kemarin aku di manufacturing tuh kan memang kalau manufacturing tuh kan memang pressure dan tuntutannya banyak dan besar ya. Jadi memang harus benar-benar disinkronkan gitu ya. Apa namanya ketika interview seperti itu. Oke. Nah, ini sering banget juga ya ada teman-teman yang tanya gitu, apakah kalau misalkan dia udah sampai ke tahap interview nih Kak gitu, terus habis itu dia di ghosting gitu sama HR gitu, nggak dapat feedback lagi gitu, nggak ada dihubungin lagi sering gitu. terjadi sih. Nah itu kira-kira kenapa sih Kak biasanya gitu? Kalau iya sih. Banyak yang terjadi juga sih ya. Sebenarnya again sistem dan budaya perusahaan itu kan pasti beda-beda. Nah, ini juga tips untuk teman-teman juga yang sedang mencari pekerjaan dan job seeker gitu ya. Silakan teman-teman mungkin bisa sambil mungkin bisa bertanya atau riset gitu ya terkait dengan budaya perusahaan. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi teman-teman ketika bekerja seperti itu. Jadi working environment-nya itu seperti apa dan bagaimana itu sangat mempengaruhi. Nah, balik lagi kalau misalnya yang di ghosting itu mungkin memang relate dengan budaya pekerjaan dan sistem bekerja di sana, begitu ya. Cuman kemarin terakhir waktu aku jadi HR, kami pun selalu bilang ke kandidat gitu ya, waktu di call, waktu interview by call dulu, itu kita selalu bilang ke mereka bahwa kalau misal tidak ada kabar atau update selama seminggu ke depan, berarti memang proses seleksinya itu mohon maaf belum bisa dilanjutkan seperti itu. Jadi ya memang itu sih susah ya kalau misal menghadapi HR yang ghosting gitu ya. Itu memang it happens dan balik lagi mungkin sistem dan budaya perusahaannya yang diterapkan gitu sih Riz. Nah kalau misal nih Kak udah sampai ke tahap interview tadi terus dia nggak lolos, apakah itu artinya dia tidak berkompeten atau sebenarnya ya udah memang bukan jalannya gitu? Ini pertanyaan yang susah sebenarnya karena sangat subjektif teman-teman. Jadi balik lagi terkait dengan budaya dan sistem di perusahaan itu sendiri itu sangat berpengaruh. Yang kedua mungkin ketika
doing the interview itu sangat kayak memiliki nilai yang paling besar tuh di situ. Jadi komposisi yang paling besar itu ketika interview. Jadi ketika teman-teman interview itu pastikan kalian benar-benar ada di performa yang memang maksimal gitu ya. Jadi sekarang kan memang prosesnya kan macam-macam ya. Jadi mungkin ada psikotes, kemudian tes kesehatan dan segala macam gitu ya. Nah itu benar-benar teman-teman harus persiapkan dengan matang gitu. Jadi menurut aku pribadi bukan kandidat yang tidak kompeten sih, cuman mungkin teman-teman perlu benar-benar persiapkan di proses itu dulu aja gitu. Jadi jangan mikir kayak aduh aku nanti kalau misalnya nggak keterima nanti aku berarti nggak kompeten ya. Ntar dulu jangan sampai situ dulu. Coba persiapkan dirinya dengan semaksimal mungkin gitu. Oke. Nah biasanya alasan faktor-faktor apa aja sih Kak yang menyebabkan seseorang tuh nggak lolos nih dalam proses seleksinya gitu atau seleksi gitu? Yang pertama adalah attitude. Iya, jadi sikap dan perilaku itu sangat mempengaruhi gitu ya. Jadi first thing first itu adalah yang teman-teman harus perhatikan gitu. Berpakaian dengan rapi, kemudian mungkin senyum salam sapa gitu kan. Terus habis itu mungkin bagaimana postur tubuhnya ketika berbicara, apakah mungkin dia bungkuk dan segala macam itu juga menurut aku itu adalah attitude ketika kita berbicara dengan orang ya. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin pertanyaannya apa, dia jawabnya apa. Jadi gitu. harus nyambung ya gitu. Yang ketiga adalah terkait dengan budaya dan sistem perusahaan. Jadi semisal nih ini perusahaannya shifting gitu ya. Ada jam shifting working hours-nya. Jadi bukan yang general jam 8 sampai jam 5. Nah, tapi ternyata ketika di interview si kandidat tidak bisa gitu ya. Maksudnya tidak menyanggupi bahwa dia harus bekerja working hours. Shifting working hours. Nah, berarti kan itu tidak bisa, maksudnya tidak relate dan tidak bisa sesuai dengan sistem di perusahaan tersebut gitu. Begitu sih kurang lebih. Jadi yang pertama ada attitude, yang kedua mungkin secara conversation juga nggak nyambung gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan sistem dan budaya perusahaan. Itu yang paling berpengaruh sih. Berarti sebenarnya tuh malah hal-hal itu dulu ya, bukan berarti betul. malah ke kemampuan kamu yang segala macam kayak gitu. Jadi malah hal-hal itu dulu yang sering banget ya orang-orang itu anggap attitude dan segala macam itu adalah hal yang sepele, padahal itu sangat penting. Itu adalah nomor satu, teman-teman. Betul. Jadi terkait dengan minat dan bakat itu tadi ya. Kalau misalnya kita ngomongin minat bakat gitu ya, mungkin kita sebagai HR tahu, oh nih anak nih bakatnya oke nih, semisal tadi ya, maksudnya dengan yang mungkin kita ngomongin minat ya, yang minat mungkin dia minat jadi HR katakanlah ya, tapi dia tidak ada dan tidak punya bakat untuk ke situ. Dia bukan people person, dia bukan dia tidak suka bekerja dengan orang. Ya gimana mau jadi HR gitu kan. Iya benar sih. Dia minatnya di HR nih, di HR. Dia dengan semangat gitu kan. Tapi ketika interview kayak kamu gimana relasinya dengan orang, kemudian kamu bagaimana caranya untuk mingle, adaptasi dengan orang baru. Kalau misal dia lebih suka kerja secara individu, ya gimana gitu. Gitu. Nah tapi gimana Kak cara mencocokkan agar minat kita itu sesuai dengan bakat kita. Itu yang challenging sih. Itu memang is a long process dan itu memang cara kita untuk lebih mengenal diri kita sendiri sebenarnya, Aris. Jadi mungkin kalau minat menurutku itu bisa berubah seiring berjalannya dengan waktu ya. Tapi kalau bakat itu sudah ada yang dari lahir dan mending kita fokus ke bakat kita dulu deh. Jadi kayak kita punya apa, kita punya sesuatu apa nih yang sudah diberikan ke diri kita gitu ya. Nah nanti baru dikorelasikan ke minat seperti itu. Itu sih yang caranya ya, berarti memang kita harus tahu dulu nih kita punya apa gitu.
Semisal aku punya suara yang bagus gitu, atau mungkin itu tadi hal-hal kecil aja deh. Aku suka deh ngomong di depan banyak orang gitu. Nah itu nanti baru kita korelasikan ke minat gitu. Oke, berarti gimana caranya supaya kita bisa membuat bakat kita menyukai bakat kita gitu ya? Apa yang kita punya gitu sebenarnya, karena itu kadang kita lupa kita punya that kind of little things tuh kayak it's matter gitu loh, gitu. Jadi kan banyak orang yang kayak aduh aku minatnya di ini aku minatnya suka olahraga, suka lari gitu ya. Atau mungkin aku minatnya pengen jadi pilot, atau mungkin aku pengen jadi profesi yang lain lah gitu ya. Cuman ketika katakanlah semisal mau jadi pilot tapi ternyata minusnya 7 gitu ya. Ya kita nggak bisa jadi pilot gitu kan. Nah itu yang harus ada proses dealing di situ juga gitu ya. Menerima memang realitanya kita tidak bisa jadi pilot karena memang terkait dengan kendala dengan kita minus 7 gitu kan. Nah itu yang it's a long journey juga untuk bisa lebih mengenal diri kita sendiri gitu sih. Oke, jadi harus tahu ya kekurangan kita tuh sebenarnya apa sih gitu, dan kelebihan kita juga harus tahu gitu. Jadi kita ada kelebihan di bidang apa gitu. Betul. Karena kan maksudnya banyak orang-orang yang insecure kan, terus kayak jadinya overthinking dan lain-lain gitu, kayak aduh aku di umur segini harusnya udah dapet ini, udah bisa ini, udah melakukan banyak hal gitu ya. Nah nggak ada habisnya sih tapi kalau ngikutin itu gitu sih Riz. Tapi memang ya karena seringkali ya kita melihat di sekeliling kita itu emang susah banget ya untuk termasuk aku sendiri gitu ya untuk meredamkan rasa insecure itu gitu. Apalagi kalau misal ngelihat orang-orang lain gitu kan, wah orang-orang kok udah berkembang sejauh itu gitu, sedangkan aku belum jadi apa-apa gitu kan. Udah bingung sendiri. Oke. Nah, gini Mbak, terus kalau bicara soal tadi ya minat dan bakat itu relate juga dengan passion gitu kan, ngomongin passion. Nah itu kan kalau untuk bekerja itu apakah lebih baik kita mengembangkan passion kita atau ya udah bekerja dengan menyesuaikan kebutuhan pasar aja gitu? Oke, ini pertanyaan menarik juga sih ya kan. Sama hal yang tadi, ketika teman-teman bisa bekerja di minat dan bakat yang teman-teman mau, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa gitu ya. Tapi yang terjadi adalah memang yang kedua ya, jadinya kayak kita menyesuaikan sama kebutuhan pasar gitu. Nah balik lagi nih, kita harus punya kemauan yang besar untuk belajar dan berubah gitu. Jadi ini cerita aja ya Riz ya. Jadi dulu waktu aku di HR itu sebenarnya aku juga dipindah gitu, maksudnya dari moving, jadi nggak cuma satu bagian aja. Jadi dulu tuh HR-nya tuh banyak gitu Riz. Jadi kayak ada rekrutmen, ada payroll, kemudian itu tuh kita total ada sekitar 20 orang lah gitu. Dulu aku adalah employee relation. Jadi itu yang istilahnya ngurusin tentang buruh, kemudian serikat pekerja dan lain-lain gitu ya. Terus aku moving di bagian namanya social sustainability di HR. Itu social sustainability itu adalah aku lebih connect ke komunitas di luar, terus habis itu branding perusahaan, yang dimana aku bahkan tidak tahu gimana caranya branding perusahaan ya kan keluar gitu, karena aku sebelumnya di employee relation gitu. Nah sebenarnya kalau misal dibilang passionku adalah di employee relation, tapi ternyata karena kebutuhan perusahaan dan kebutuhan pasar, aku harus moving nih ke social sustainability, di mana aku juga harus belajar dari nol lagi gitu. Jadi kayak gimana ya untuk bisa connect sama community, gimana caranya kita bisa doing something more untuk our community. Itu aku kan bener-bener gak tahu tuh Riz. Jadi bener-bener aku belajar dari nol lagi, yang dimana itu adalah ya pada akhirnya aku harus mengikuti kebutuhan dari perusahaan gitu. Ini kalau lingkupnya di perusahaan ya, maksudnya kayak di industri gitu ya. Nah cuman kalau misal mungkin di industri yang lain, misal bukan industri, misal di bidang yang lain gitu ya, misal di pendidikan atau di sosial, atau mungkin bahkan di you name it lah, pokoknya
semua profesi Apapun ya. itu pasti kan harus mengikuti juga kebutuhan di pasar gitu ya. Jadi jawabannya adalah kalau semisal teman-teman bisa menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar dengan melihat itu tadi. Jadi kayak apa sih sekiranya di dirinya teman-teman tuh yang bisa dikembangkan, yang masih relate dengan itu luar biasa sih. Itu anugerah yang luar biasa gitu. Jadi akan sangat, teman-teman akan bisa berkembang jauh lebih banyak, lebih istilahnya potensinya tuh lebih terrealisasi gitu ya. Itu ketika teman-teman bahkan bekerja yang tidak di passionnya teman-teman gitu. Oke. Seperti itu. Gitu, itu karena aku mengalaminya sendiri sih. Oke. Berarti walaupun sebenarnya udah masuk ke perusahaan akan ada potensi untuk tetap dipindah gitu Of course, ya. itu ya. Benar. Nah, tapi Kak balik lagi kalau misalkan ke proses rekrutmen tadi gitu, apakah seseorang yang memang sudah bekerja sesuai dengan passionnya dia, sesuai dengan minat dan bakatnya dia itu, apakah nantinya akan cenderung lebih berkembang atau justru malah seseorang yang awalnya tuh nggak relate nih, tapi dia ada udah dari HR udah melihat ada kemauan lah itu dia yang seiring berjalannya waktu akan lebih berkembang gitu. Yang pertama sih Riz. Jadi apa namanya, pasti ketika orang yang mempunyai minat dan apalagi dia punya bakat di situ, pasti dia akan berkembang. Gitu. Okay. Nah, cuman nanti kalau di perusahaan itu kan pasti ada jenjang karir ya. Yeah. Jadi dulu di perusahaanku itu setiap manajer itu pasti mereka punya rancangan atau blueprint gitu ya, terkait dengan timnya itu nanti jenjang karirnya itu bakal seperti apa dan bagaimana. Nah, ketika kalau misal si manajer ini mempunyai tim yang sekiranya memang itu tadi ya, kayak istilahnya kan performanya sangat tinggi gitu ya, terkait dengan minat dan bakatnya dan dia sesuai passion, kira-kira anak ini akan bertahan sampai kapan, dan tugas dari seorang manajer ini juga harus mengembangkan dia gitu ya, harus ikut mengimprove dan mendevelop dia gitu ya. Nah, cuman bisa jadi setelah itu dia juga dipindah ke bagian lain gitu. Itu akan ada selalu akan ada possibility-nya. Nah, biasanya nanti dari perusahaan itu akan melihat nih ketika anak ini dipindah ke another role gitu ya, ke apa namanya, misal ke departemen yang lain, apakah dia akan performanya tetap atau dia akan justru menurun. Gitu. Kalau justru menurun gimana tuh Kak? Kalau justru menurun, berarti itu adalah PR-nya perusahaan, PR-nya manajemen, gimana caranya untuk si anak ini bisa naik gitu ya, maksudnya performanya bisa naik gitu ya. Karena itu kan pasti ada evaluasi tuh di selama dia perpindahan itu ya. Kira-kira apa yang bisa diimprove, apa training yang dia butuhkan untuk menunjang dan segala macam gitu ya. Nah, kalau semisal memang apa namanya, di proses itu memang dia tidak ada perubahan sama sekali, nah berarti kan apa namanya, mungkin kita harus melakukan evaluasi lagi tuh. Kira-kira apakah memang karena workload-nya, karena job desk-nya, karena environment-nya, karena sistem yang dia kerjakan itu salah, atau dia SOP-nya salah. Jadi banyak sekali faktor gitu ya. Nah, kalau semisal di akhir memang dia setelah kita melakukan semua support dan segala macamnya gitu ya, tapi ternyata dia tidak bisa mengikuti atau mungkin performanya masih tetap turun, ya berarti there is something wrong with him gitu ya, maksudnya him or her gitu ya. Jadi balik lagi ntar SP1, SP2, SP3 ya kan, balik lagi ke peraturan perusahaan gitu. Oke. Nah Kak, ini ada pertanyaan lagi ya Kak. Kalau misalkan di usia 20 tahun gitu kan, kita kan namanya juga masih fase-fase awal nih gitu, awal-awal memulai karir. Nah biasanya tuh ada teman-teman yang kayak
mau explore dulu lah gitu. Aku pengen coba hal ini, aku pengen coba hal ini gitu. Sama kayak tadi gitu. Sebenarnya aku minatnya di mana sih, bakatku di mana gitu. Apalagi kan kayak Gen Z gitu ya. Kita tuh cenderung kalau bekerja bosenan gitu ya. Betul, Mau nyoba ini ternyata bosan gitu. Nah, itu apakah hal seperti itu tuh gak apa-apa gitu untuk usia 20-an gitu? Sebenarnya nggak apa-apa, Riz. Tapi yang selalu aku tekankan ke teman-teman semuanya, sampai kapan? Harus tetap ada deadline-nya. Karena ketika mungkin ya misal nih moving another company, misal aku kerja di sini setahun terus habis itu pindah ke sini setahun, kayak kutu loncat gitu kan. Iya. Ya at the end apakah itu menurut aku ya, maksudnya itu nanti akan berdampak juga ketika nanti teman-teman moving another company, dan itu biasanya akan dilihat sama HR gitu, kayak ini kenapa ya kok cuma setahun doang gitu ya. Berarti kan maksudnya apakah dia tidak suka dengan pekerjaannya, atau mungkin dia tidak bisa mengikuti ritme bekerja di perusahaan itu. Nah itu akan jadi a big question sebenarnya. Makanya tadi nggak apa-apa kalau misalnya mau explore, do it whatever you want gitu ya. Maksudnya kayak misal 1 tahun di perusahaan itu, coba pokoknya eksplorasi sebanyak-banyaknya, kira-kira aku sukanya di mana gitu. Nah harapannya nanti setelah moving another company, teman-teman bisa langsung mengerucut nih, pengennya tuh di mana gitu. Apakah memang di HR atau di accounting atau mungkin di logistik atau di apa nih pengennya gitu kan. Jadi nanti ketika moving another company, teman-teman bisa lebih mengerucut gitu sih. Itu. Jadi harus tahu ya gitu, kira-kira arahnya tuh nanti tetap mau kemana gitu. Oke, nah untuk dia supaya bisa percaya diri dengan hal tersebut itu gimana Kak? Kira-kira kayak biar dia juga bisa mantep nih, kayak oke, aku berarti harus kesini nih gitu. Ya ini pertanyaan yang sulit juga sih sebenarnya, serius ya. Untuk bisa mantep ya berarti ketika mungkin tadi ya katakanlah dia fresh graduate, terus dia dapat kesempatan untuk bisa bekerja selama 1 tahun gitu ya. Dia mungkin kayak yaudahlah aku mau di sini setahun aja mungkin ya, contohnya gitu ya. Terus kayak dalam proses mengeksplorasi itu mungkin pertanyaan pemantiknya adalah, aku ini mau dilihat orang itu seperti apa? Again ke branding, ke personal branding. Aku pengen dilihat, semisal Kinan gitu ya. Kinan ini tuh pengen dilihat orang itu Kinan seperti apa? Itu sih pertanyaan pemantiknya mungkin itu, supaya teman-teman bisa lebih fokus gitu ya, dan bisa akhirnya mantap, oke, aku kayaknya mau ambil ini deh gitu. Mungkin itu serius sih. Oke, nah ini sih Kak, jika seseorang nih pengen, berarti kan balik lagi ya tadi itu untuk memulai sebuah karir berarti kan penting banget ya kita harus mengenali minat dan bakat kita gitu. Nah langkah pertama yang paling realistis nih Kak, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa mengenali minat dan bakat kita gitu? Oke, ini berarti konteksnya fresh graduate baru lulus gitu atau gimana nih? Ya, untuk fresh graduate yang baru lulus gitu lah katakanlah. Oke, fresh graduate yang baru lulus. Langkah realistisnya mungkin sebentar Is. Langkah realistisnya ya susah. Karena apa ya, ketika kita ngobrolin tentang minat dan bakat seseorang itu memang is a long journey, dan butuh keberanian untuk bisa ketika kita sadar kita perlu melatih nih gitu. Maksudnya melatih dalam artian si bakat ini tuh gak boleh didiemin aja gitu loh. Jadi kayak harus dilatih gitu ya. Harus diasah terus gitu harus ya. diasah terus. Nah itu untuk menimbulkan motivasi untuk bergerak itu kan susah ya. Jadi kayak memang harus kembali lagi ke diri kita masing-masing. Nah cuman kalau misalnya tadi terkait dengan pertanyaan Rizda, apa sih langkah yang paling realistis untuk teman-teman fresh graduate? Mungkin itu tadi pertanyaan pemantiknya adalah, aku pengen dilihat orang itu aku adalah
pribadi yang seperti apa. Oke. Itu sih. Terus nanti pertanyaan turunannya adalah, aku sukanya apa ya? Aku suka apa hal yang aku paling suka. Itu sih. Mungkin dari situ kali ya langkah realistisnya gitu ya, yang pertanyaan pemantiknya, supaya teman-teman bisa akhirnya merefleksi dan nge-breakdown itu sendiri gitu sih. Oke. Jadi untuk mengetahui minat dan bakat kita harus sering-sering lah untuk refleksi diri gitu ya Kak. Betul. Dan itu sih aku sangat menganjurkan untuk menulis teman-teman. Oke, menulis teman-teman. Menulis. Jangan gadget selalu. Yeah. Tapi menulis tuh apakah bisa kita gantikan dengan gadget Kak? Tetap nggak bisa sih, Riz. Kurang ya. Karena kalau gadget tuh kan ya udah, masa kayak kamu bisa ngetik aja gitu kan. Kalau tulis itu kan ada kertasnya, ada pensilnya, terus kayak kamu harus ada effort nih untuk memulainya gitu kan. Aku menulis apa ya? Terus kayak kamu ada proses berpikirnya di situ gitu. Jadi kenapa proses menulis itu lebih susah? Karena kadang kita takut, nanti tulisannya salah deh, ini kata-katanya nggak bener deh gitu. Padahal sebenarnya nggak gitu. Kertas dan pensil ini tidak akan mengejudge kamu dengan tulisanmu ya. gitu. Jadi kayak itu adalah menurutku tempat yang paling safe dan paling aman ketika kita mau mencurahkan sesuatu gitu. Karena ya itu, maksudnya kalau di kepala kita penuh ya akhirnya jadi pemicu untuk stres, kemudian jadinya overthinking dan jadinya insecure, nanti malah sampai mana-mana gitu. Oke, berarti langkah pertama adalah menulis. Teman-teman. Itu sih. Dan berani ya Ya tadi. berani, karena perlu keberanian untuk memulai gitu. Oke, nah Mbak Kinan nih sebelum mengakhiri gitu kan, adakah pesan-pesan untuk teman-teman semuanya nih Mbak Kinan gitu terkait dengan yang mau memulai perjalanan karirnya dan segala macam gitu? Pesanku 2, jangan takut salah, dan yang kedua adalah evaluasi. Jadi ini adalah waktu kalian untuk melakukan kesalahan. Kasih dan kasih full effort kalian, usaha maksimal kalian. Dan kalau semisal salah, nggak apa-apa. Salah, evaluasi, nanti kita perbaiki lagi gitu. Fokus itu terus aja dulu. Jadi pokoknya hajar aja, nggak usah takut salah. Kalau semisal salah ya udah, oke, apa yang harus diperbaikin. Setelah itu kita bisa jadi be the best version of us gitu. Itu sih Rizda. Nah gitu teman-teman. Jadi kuncinya adalah berani ya gitu kata Mbak Kinan tadi. Betul. Oke, nah untuk teman-teman yang merasa podcast ini membantu kalian dalam perjalanan karir, boleh ya untuk kasih like dan komen di akun kita gitu. Sebelumnya terima kasih banyak ya Mbak Kinan atas waktunya. Terima kasih gitu. banyak Senang juga, sekali Rizda. bisa mengobrol banyak sama Mbak Kinan hari ini. Oke, semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi ya Mbak. Kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Terima kasih Rizda dan teman-teman Pilar semuanya. See you. Bye. Case Pro Podcast.